Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3251. Karena Charlie berencana pergi ke East Cliff pada tanggal 3 April, dia menyapa keluarganya. Dia mengatakan bahwa ada keluarga besar di East Cliff yang mengundang untuk melihat Feng Shui kuburan leluhur di Festival Qingming. Jadi dia harus pergi 2 hari sebelumnya. Charlie telah memberitahu Claire tentang masalah ini sebelumnya. Jadi seluruh keluarga tidak terkejut. Bagaimanapun, Charlie biasanya keluar untuk melihat Feng Shui. Claire meminta untuk mengurus dirinya sendiri. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Keluarga Queen, Yule dan Rachel, yang berada jauh di East Cliff, sudah lama mempertimbangkan kedatangan Charlie ke East Cliff. Saat makan siang, Yule berkata kepada istri dan putrinya, "Hari ini sudah tanggal 2. Kurasa Charlie akan datang ke East Cliff besok." Yule bertanya kepada Queen, "Putri, apakah kamu sudah bertanya kapan Charlie akan tiba? Bagaimana kamu akan mengatur penginapan saat Charlie tiba?" Queen berkata, "Ayah, menurutku Kak Charlie belum datang besok. Dia dan keluarga Wade tidak terlalu baik satu sama lain. Saya pikir dia datang paling cepat tanggal 4. Setelah berpartisipasi dalam pemujaan upacara leluhur tanggal 5, saya kira dia akan langsung kembali." Yule menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Upacara pemujaan leluhur keluarga Wade sangat megah. Akan ada banyak birokrasi di dalamnya. Sehari sebelum upacara pemujaan leluhur dimulai, yaitu pada hari keempat, keluarga Wade harus duduk bersama. Menghabiskan sepanjang hari untuk memilah dan mengkonfirmasi semua prosedur. Berdasarkan titik waktu ini, Charlie pasti akan datang besok." Ketika Queen mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata, "Benarkah? Itu sangat bagus. Saya akan menelepon Kak Charlie dan bertanya padanya. Minta dia tinggal di rumah kita apapun yang terjadi." Setelah selesai berbicara, Queen segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Saat ini, Charlie baru saja makan dan hendak pergi. Claire sibuk dengan urusan perusahaan dan tidak kembali pada siang hari. Charlie khawatir energi spiritualnya habis, dan East Cliff memiliki kepadatan istana Wanlong yang menunggunya. Charlie berencana untuk menyetujui pil penguat sebelum pergi ke East Cliff. Untuk mencapai pil penguat, diperlukan 3 bahan utama. Di bagian atas daftar adalah ambergris, yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Benda ini paling sulit didapat, tapi Charlie sudah memilikinya sekarang. Ini juga berkat Falco pembunuh yang diundang oleh Cat Van. Benda ini adalah hartanya. Selain itu, ginseng salju berumur 1000 tahun dan Ganoderma lucidum berumur 1000 tahun juga dibutuhkan. Di antara mereka, ginseng salju berumur 1000 tahun adalah yang paling berharga. Karena ginseng salju hanya tumbuh di daerah dingin, hanya diproduksi di pegunungan Golmin dan pegunungan Daxingan di Tiongkok. Bahkan ginseng salju berusia 100 tahun jarang terlihat pada hari biasa, dan ginseng salju 100 tahun tidak bernilai harganya. Liam dari keluarga Weaver memberi Charlie ginseng salju berusia 1000 tahun yang diturunkan dari keluarga ibunya. Dia menyimpannya dalam koleksinya dan tidak pernah menggunakannya. Sedangkan untuk Ganoderma lucidum millennium, benda ini tidak sulit didapat. Meskipun Ganoderma lucidum juga merupakan kekayaan alam yang langka dalam pengobatan tradisional Tiongkok, Ganoderma lucidum dan ginseng adalah spesies yang sama sekali berbeda. Terus terang, Ganoderma lucidum adalah sejenis jamur, yang terkait dengan jamur dan jamur, tersebar luas di alam. Ada di mana-mana di pegunungan dalam dan hutan tua. Bab 3252. Tidak ada yang peduli dengan Ganoderma lucidum di pegunungan. Banyak orang yang menggali ginseng di pegunungan, tetapi mereka jarang mengambil Ganoderma lucidum. Itu karena jamur ini tidak sulit untuk dibudidayakan secara buatan dan tumbuh dengan cepat. Karena jamur ini mudah berkembang biak dan memiliki hasil yang tinggi, banyak produk obat tradisional Cina jenis Ganoderma lucidum di pasaran. Baik itu bahan obat atau yang disebut bubuk spora, sudah busuk di jalan. Permintaan pasar sangat besar setiap tahunnya. Jika metode yang sama digunakan untuk mengemas ginseng salju,
Bahkan jika semua ginseng salju dari 3 provinsi timur digali, mungkin tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar selama setahun. Charlie saja berbicara dengan Graham sebelumnya, dan Graham secara langsung menemukan Ganoderma lucidum yang berusia beberapa ribu tahun untuknya, yang baru masing-masing lebih besar dari wastafel. Dan bahan obat tambahan lainnya juga dapat diperoleh dari Graham. Charlie meminta untuk mengatur seseorang untuk mengirimkan semua bahan obat yang dia butuhkan. Karena pil penguat membutuhkan banyak jenis dan jumlah bahan obat, ketika disuling, hanya menghilangkan esensi obatnya seperti merebus sepanci besar obat tradisional Tiongkok. Apalagi ada bahan obat dengan aroma yang kuat seperti ambergris. Dengan ambergris di dalamnya, rasa akan lebih intens. Charlie Bau takut bahan obat akan terlalu kuat untuk dijelaskan kepada keluarganya. Dia membawa ambergris dan ginseng salju berusia 1000 tahun, pergi ke Camp Elise's Hot Spring Villa di pinggiran kota. Isaac yang memberikan area ini padanya. Tempatnya adalah villa satu keluarga di lereng gunung. Jaraknya ratusan kilometer dari tetangga sebelah. Lebih tenang dan rahasia. Mengenai bahan obat lain yang dia perlukan, dia telah meminta Graham untuk mengirim seseorang ke gerbang Villa Elite Thompson. Dia akan keluar nanti, mengambil bahan obat dan langsung pergi ke Camp Elise's Hot Spring Villa. Dan begitu dia keluar dari rumah, dia menerima telepon dari Quinn. Quinn bertanya dengan gembira di ujung telepon, "Kakak Charlie, ayahku bilang kamu akan datang ke East Cliff besok." Charlie sedikit terkejut, dan berkata, "Bagaimana Paman Golding tahu? Saya memang berencana pergi besok, tetapi saya masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Belum memutuskan jam berapa yang akan pergi. Jadi saya belum menyapa kamu, Paman Golding dan Bibi Rahel. Aku ingin perjanjian setelah urusanku selesai." Quinn terkikik dan berkata, "Tebakan ayahku benar-benar akurat. Dia bilang kamu pasti akan datang besok." Setelah berbicara, Quinn berkata lagi, "Kakak Charlie, jika kamu datang besok, kamu bisa tinggal di rumah kami. Orang tuaku sangat merindukanmu." "Baiklah," Charlie berkata dengan sedikit senyum. "Aku berjanji pada Paman Golding untuk tinggal di rumahmu. Selain itu, aku tidak rukun dengan orang-orang di keluarga Wade. Tinggal di rumahmu kebetulan sunyi dan sepi." "Bagus," Quinn berkata tanpa ragu. "Kakak Charlie, beritahu aku setelah kamu mengkonfirmasi rencana perjalanan besok. Aku akan menjemputmu di bandara." Charlie berkata, "Jangan terlalu merepotkan. Aku bisa pergi ke sana sendiri besok. Aku sudah tahu jalannya. Aku bisa sampai di pintu rumah. Lalu bagaimana aku bisa melakukannya?" Quinn berkata tanpa ragu, "Kamu tamu terhormat keluarga kami. Aku tidak bisa membiarkan kamu datang sendiri. Sama seperti kali terakhir. Saya akan tiba di bandara. Ini sudah putus. Sebelum lepas landas kamu harus memberitahuku. Kalau kamu berani tidak memberitahuku, aku akan mengabaikanmu. Kamu bisa mengetahuinya sendiri." Oke, Charlie berkata dengan senyum tak berdaya. "Karena kamu telah mengatakan itu, aku akan berterima kasih sebelumnya karena akan menjemputku besok." Quinn berkata dengan penuh semangat, "Tidak sulit, tidak sulit. Kalau kamu bersedia datang setiap hari, saya juga bersedia menerima di bandara setiap hari." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu sudah beres. Setelah saya mengkonfirmasi waktu keberangkatan, saya akan memberitahu kamu terlebih dahulu. Sampai jumpa besok di bandara." Quinn berkata dengan gembira, "Oke, sampai ketemu besok di bandara." Bab 3253. Charlie menutup telepon Quinn dan keluar dari Villa Elite Thompson. Dia melihat Aurora dengan pakaian olahraga berdiri di depan truk pickup Ford yang tinggi. Gadis kecil ini tinggi dan luar biasa. Ditambah dengan pelatihan seni bela diri selama bertahun-tahun, dia penuh dengan semangat kepahlawanan. Berdiri di depan truk pickup besar semacam ini, dia terlihat sedikit lebih lancang. Melihat Charlie mengemudi, dia dengan cepat melambai ke arah Charlie dan berkata dengan gembira, "Tuan Wade." Charlie menepi dan menghentikan mobil, dan berkata sambil tersenyum, "Aurora, apakah ayahmu yang memintamu datang?" "Ya benar." Aurora terkikik sambil menunjuk ke belakang truk pickup, dan berkata, "Ayahku bilang kamu butuh banyak bahan obat."
Dia memintaku mengantarkannya untukmu. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ini kerja kerasmu, Aurora. Tidak sulit, Aurora berkata. Tuan Wade, buka petinya. Aku akan memasukkan tanaman obat untukmu. Charlie mendorong pintu untuk keluar dari mobil. Dan berkata dengan serius, bagaimana seorang wanita bisa mengurus hal semacam ini? Lebih baik aku yang memindahkannya sendiri. Setelah itu, dia datang ke bagian belakang pickup Ford, melihat kotak besar di dalamnya, dan bertanya padanya, Aurora, apakah ini semua untukku? Ya, Aurora buru-buru berkata, semuanya sudah disiapkan untukmu. Ayah memintaku berjanji bahwa jika bahan ini kurang, kamu dapat meneleponnya kapan saja. Dia akan segera menyiapkannya lagi. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, sudah cukup. Terima kasih ayahmu telah membantuku. Dengan mengatakan itu, dia membuka bagasi BMW-nya dan memasukkan semua ramuan ini. Graham menyiapkan terlalu banyak bahan obat, dan bagasi mobil BMW jauh dari cukup. Charlie mengemas bahan obat yang tersisa di kursi belakang, yang juga hampir tidak cukup. Aurora mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Wade, berapa besar panci yang dibutuhkan untuk memasak begitu banyak jamu? Apakah Anda akan menggunakan reaktor besar seperti yang ada di pabrik farmasi? Charlie berkata sambil tersenyum. Siapa yang tahan bahan obat ini akan direbus? Aurora bertanya dengan bingung. Apakah kamu tidak bisa membuat bahan obat? Apakah kamu tidak perlu memasaknya? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku menggunakan metodeku sendiri. Aurora menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Benar, Tuan Wade. Kamu pasti berbeda dari orang biasa. Setelah berbicara, Aurora berkata dengan sedikit enggan. Tuan Wade, karena kamu ingin membuat bahan obat, aku tidak akan menunda bisnismu. Kalau punya waktu, bisakah kamu datang ke rumah saya untuk membimbing saya berlatih? Charlie berkata, saya akan melakukan perjalanan panjang 2 hari ke depan. Mari kita berdiskusi setelah saya kembali. Aku akan menemukan waktu untuk pergi ke rumahmu. Aurora tiba-tiba menjadi bahagia, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, mari kita buat kesepakatan seperti ini. Oke, Charlie setuju, dan berkata sambil tersenyum. Aurora, aku ada urusan di luar kota. Jadi aku tidak akan lama lagi denganmu sekarang. Oke, Aurora buru-buru berkata. Tuan Wade, tolong hati-hati. Charlie pergi dari daerah perkotaan dan langsung menuju Camp Elise's Hot Spring Villa yang terletak di daerah pegunungan pinggiran kota. Di Aurus Hill pada awal April, cuaca sudah jauh lebih hangat. Bunga serta tumbuhan di daerah perkotaan telah bersinar dengan babak vitalitas baru. Namun, karena suhu yang masih rendah dan ketinggian pegunungan, siklus pertumbuhan tumbuhan jauh lebih lambat dibandingkan dengan di perkotaan. Saat ini pepohonan di gunung dan sekitar villa baru saja menumbuhkan beberapa tunas hijau. Segala jenis bunga baru saja menumbuhkan tulangnya dan belum mekar. Setelah Charlie mengendarai mobil langsung ke halaman villa yang terletak di tengah gunung, dia memindahkan semua bahan obat ke bagian dalam villa. Dia mulai bersiap untuk menerjemahkan pil penguat. Ramuan tidak menggunakan panci besar untuk merebus bahan obat. Dia menggunakan energi spiritual di dalam tubuh untuk menyaring esensi dari setiap bahan obat. Lalu memadukan esensi bahan obat menjadi satu sesuai dengan metode yang dicatat dalam buku apokaliptik. Menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi dengan kekuatan obat murni. Ini juga menjadi alasan semua ramuan yang disuling oleh Charlie bisa meleleh di mulut. Karena itu semua dicampur dengan sari obat, tanpa pengotor lainnya. Namun metode pemurnian bahan obat ini tidak praktis dan menghabiskan energi dan reiki. Tidak mungkin mewujudkannya dengan operasi mekanis. Bab 3254. Oleh karena itu, pil serupa menjadi lebih berharga. Pil yang disempurnakan Charlie sebelumnya adalah pil penyembuhan dan pil peremajaan. Kedua jenis obat mujarab ini tidak memiliki reiki di dalamnya. Dalam buku apokaliptik, pil jenis ini tidak memiliki reiki termasuk dalam pil biasa. Dan pil biasa memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan fungsi yang berbeda. Seperti ada obat penyembuhan, ada obat tonik, dan obat peningkat kehidupan.
dan pil dengan energi spiritual diklasifikasikan sebagai obat mujarab. Setelah memasukkan klasifikasi obat mujarab, akan memiliki nilai yang sesuai. Dari kelas 1 hingga kelas 10, pil Reiki dibagi menjadi 10 level berbeda. Dan ramuan dari setiap tingkatan di bagian atas, menengah dan bawah sesuai dengan kemurnian dan khasiatnya. Kelas 1 sampai kelas 10 setara dengan nilai siswa. Misalnya dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SMA. Nilai atas, tengah dan bawah sama dengan nilai siswa. Dan pil penguat adalah jenis obat mujarab paling pemula. Dan itu termasuk obat mujarab kelas 1. Ini pertama kalinya Charlie menyajikan obat mujarab. 2 bahan obat utama sangat langka. Jadi dia sedikit gugup. Karena takut secara tidak sengaja akan menghancurkan harta ini. Oleh karena itu, dia mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati. Pertama-tama saring semua bahan obat yang kurang penting untuk membuat dirinya lebih nyaman. Lalu mulai menyajikan 3 bahan obat lainnya. Waktu berlalu tanpa disadari oleh Charlie. Setelah dia mengekstraksi esensi ambergris, langit sudah gelap. Claire menelepon Charlie. Dan Charlie mengetahui bahwa sudah lewat pukul 7 malam. Dia dengan hati-hati menyimpan esensi obat terlebih dahulu. Dan kemudian menjawab panggilan Claire. Claire bertanya kepadanya di telepon. "Hei, suamiku, kamu di mana?" Charlie buru-buru berkata, "Sayang, saya sibuk di luar. Saya akan pergi ke East Cliff besok untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Saya perlu menyesuaikan beberapa bahan untuk menggambar simbol terlebih dahulu." Claire juga mendengar dari Charlie sebelumnya bahwa jimat yang digunakan dalam Feng Shui sebenarnya sangat khusus. Terutama tinta cinnabar yang digunakan untuk menggambar jimat, yang membutuhkan banyak bahan untuk dicampur agar menjadi efektif. Dia tidak terlalu menyarankan. Claire bertanya kepadanya, "Kalau begitu kamu makan malam di rumah?" Charlie berkata, "Aku tidak yakin bisa kembali untuk makan malam. Kamu dan orang tuamu bisa makan dulu." Claire berkata, "Kalau begitu, jangan lupa makan meski kamu sibuk." "Oke," Charlie berkata sambil tersenyum. "Istriku, jangan khawatir. Aku akan makan sesuatu untuk mengisi perutku." "Ya," Claire berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Pulanglah cepat." "Oke," Charlie berkata. "Saya akan memulai tahap kritis menyiapkan tinta cinnabar. Ini akan dilakukan sekaligus. Dan tidak boleh ada gangguan. Saya akan mengaktifkan mode pesawat telepon saya. Kalau kamu tidak bisa menelepon, jangan khawatir. Aku akan pulang setelah selesai." Claire berkata dengan penuh pengertian. "Oke. Pergi dan sibuklah. Kembalilah setelah selesai." "Baik, istriku." Setelah menutup panggilan Claire, Charlie menyalakan mode penerbangan di ponselnya. Dia kemudian segera kembali menerima pil penguat. Esensi obatnya telah padam. Dan sekarang ini adalah tahap paling kritis dari pemurnian pil penguat. Bab 3255. Berapa banyak pil penguat yang dapat diproduksi dari kumpulan bahan obat ini? Dan kualitas setiap pil penguat sangat bergantung pada apakah langkah ini diselesaikan dengan baik atau tidak. Charlie merasa bahwa saat ini, dia seperti pemahat batu giok yang baru saja memasuki industri. Dia seharusnya berlatih dengan bahan yang paling umum. Tetapi dia harus langsung memulai dengan sepotong bahan hijau yang tak bernilai harganya. Dia gugup dan bersemangat. Pada saat ini, semua esensi obat dikumpulkan dengan hati-hati olehnya. Berbeda dengan situasi sebelumnya saat ramuan-ramuan. Saat Charlie mengumpulkan esensi dari semua bahan obat kali ini, semua bahan obat segera mulai bereaksi kuat terhadap obat. Charlie merasa bahwa esensi obat ini seperti panci besar berisi air mendidih. Bukan hanya bereaksi sangat hidup dan keras, semuanya bahkan menggulung dan mengeluarkan banyak reiki. Segera setelah itu, seluruh ruangan dipenuhi dengan banyak reiki. Perubahan mendadak ini mengejutkan Charlie. Karena ketika dia mengondisikan esensi dari setiap bahan obat, dia tidak secara langsung merasakan keberadaan reiki dari esensi bahan obat tersebut. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah pengumpulan begitu banyak esensi obat segera melahirkan reiki yang kuat. Dan kekayaan reiki ini jauh melampaui batu roh yang Charlie dapatkan secara kebetulan sebelumnya. Sementara Charlie dengan rakus menyerap aura yang memenuhi ruangan, dia keluar untuk mencampur esensi bahan obat bersama sesuai dengan persyaratan pil penguat.
Biarkan semuanya bereaksi sedikit demi sedikit, dan secara bertahap dipadatkan menjadi pil. Tepat ketika pil secara bertahap memadat menjadi garis kecil, Charlie tiba-tiba merasa bahwa semua reiki yang terkandung dalam pil ini tampaknya mulai berputar dengan sangat teratur. Saat kecepatan rotasi menjadi semakin cepat, reiki di dalamnya menjadi semakin kencang dan padat. Segera setelah itu, energi spiritual yang memenuhi ruangan tadi tiba-tiba tersedot kembali oleh pusaran yang terus berputar. Setelah menyedot-menyedot kembali semua reiki di dalam ruangan, tiba-tiba terjadi perubahan. Pusaran energi spiritual yang kuat mulai runtuh dengan cepat menuju pusat. Esensi obat, yang awalnya memiliki berat setidaknya 20 hingga 30 kg, dengan cepat mulai runtuh dari pusaran dengan diameter lebih dari 20 cm menjadi bola seukuran bola pingpong dengan diameter hanya sekitar 4 cm. Dan menurut rumus volume bola, dapat disimpulkan bahwa jika diameternya dikurangi 5 kali, volumenya juga dikurangi dengan pangkat 3, yang merupakan pengurangan 125 kali penuh. Pada saat ini, Charlie merasa bahwa esensi obat yang sepertinya telah mencapai batasnya. Dan putarannya sudah sangat cepat. Dengan meningkatnya kecepatan putaran, suhu di dalamnya menjadi semakin tinggi. Setelah beberapa saat, esensi obat yang berputar cepat tiba-tiba berhenti berputar dengan keras tanpa peringatan apapun. Segera setelah itu, massa esensi terlempar oleh gaya sentrifugal yang sangat besar dalam sekejap. Dengan suara keras seperti dua tendangan di tanah, esensi obat yang awalnya seukuran bola pingpong berubah menjadi lebih dari 20 pil dengan diameter sekitar 1,5 cm, bulat dan cerah. Dan berhasil, Charlie terkejut dengan pemandangan di depannya. Esensi obat berputar setinggi itu tadi didorong oleh sepasang tangan dalam kegelapan. Itu bisa dengan sempurna bagian menjadi lebih dari 20 pil bulat dengan ukuran yang sama. Dia segera mengumpulkan pil-pil ini dan menghitungnya. Tepat berjumlah 25. Setiap pil memiliki ukuran yang tetap sama, juga memiliki bentuk bulat sempurna. Warnanya pun tidak ada perbedaan, seolah-olah diproduksi sepenuhnya sesuai dengan standar industri yang sangat presisi. Terlebih lagi, obat mujarab tersebut jelas memiliki reiki yang sangat kuat tadi. Tetapi setelah pilnya selesai, tidak ada reiki yang bocor dari pil itu sendiri. Seolah-olah pil ini tidak memiliki aura yang sama sekali. Charlie bahkan merasa sedikit tidak nyata. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya apakah dia telah melakukan kesalahan, sehingga ada yang salah dengan obat yang disempurnakan, dan dia gagal menyelesaikan pil penguat. Bab 3256. Ada begitu banyak pil yang menumpuk di matanya. Mengapa dia tidak merasakan reiki apapun? Saat penuh dengan keraguan, Charlie teringat catatan tentang kualitas ramuan dalam buku apokaliptik. Setelah pil selesai, jika bentuk dan warnanya tidak sempurna, dengan energi spiritualnya sangat kuat, itu adalah obat mujarab tingkat rendah. Pil dengan bentuk dan warna yang relatif seragam, tetapi keseragaman yang kurang sempurna, dan reiki yang relatif kuat, menjadi obat mujarab kelas menengah. Jika bentuk dan warnanya sempurna dan seragam, energi spiritualnya terasa redup, itu adalah obat mujarab kelas atas. Namun, jika bentuk dan warna tubuh sangat seragam, tetapi tidak terasa aura sama sekali, itu adalah obat mujarab pamungkas. Ternyata dalam sistem pil reiki, semakin kuat aura yang bocor, semakin membuktikan bahwa kualitasnya kurang baik. Sebab, inti dari pemurnian obat mujarab bermuara pada kata runtuh. Reiki sangat mirip dengan alam semesta. Esensi obat runtuh menjadi ramuan, dan proses seperti bintang besar, yang akhirnya runtuh menjadi katai putih kecil yang sangat padat. Selalu ada gaya gravitasi yang sangat kuat di dalam katai putih, yang menyatukan semua atomnya dan membuat kepadatannya sendiri mencapai batasnya. Di bawah gravitasi yang kuat ini, tidak ada objek yang dapat lepas dari interiornya. Hal yang sama berlaku untuk obat mujarab pamungkas. Pil reiki pamungkas tidak hanya mencapai batas kepadatan energi spiritual, tetapi juga dapat mengunci energi spiritual internal dengan kuat. Menekan energi spiritual di inti dengan erat dan tidak akan pernah membocorkannya. Dan obat mujarab dengan kualitas yang tidak mampu tidak dapat melakukan ini sama sekali.
Reiki di dalamnya tidak dapat ditekan dan dipusatkan dengan kuat, dan tidak dapat dikunci dengan kuat. Sehingga Reiki tersebut akan terus berkurang dan menghilang seiring berjalannya waktu. Dan pada akhirnya akan benar-benar kehilangan semua efeknya. Hanya obat mujarab terbaik yang bisa disimpan dalam waktu lama. Walaupun puluhan tahun atau ratusan tahun, khasiat obatnya tidak akan mempengaruhi sama sekali. Charlie tidak menyangka saat dia mencoba mendengarkan pil Reiki untuk pertama kalinya, dia akan dapat memperoleh 25 pil penguat berkualitas tinggi sekaligus. Hanya saja saat ini, dia masih belum mengetahui efek seperti apa yang dimiliki pil penguat kelas atas. Charlie mengambil salah satu dari mereka tanpa ragu-ragu dan memasukkannya ke dalam mulut. Berniat merasakan keajaiban pil penguat ini untuk dirinya sendiri. Apa yang tidak dia duga adalah begitu pil penguat memasuki mulut, segera berubah menjadi energi spiritual yang sangat kuat dan murni, yang langsung mengalir ke tubuhnya. Awalnya, aura di tubuh Charlie relatif habis, ibarat wadah udara yang telah mengering dan hampir habis. Namun pil penguat ini seperti bendungan di hulu yang tiba-tiba terbuka untuk melepaskan banjir. Kapasitas penyimpanan udara maksimum dari kolam super. Charlie merasakan setelah gelombang energi spiritual mengalir ke tubuhnya, dengan cepat mengisi dantian dan 8 meridiannya yang luar biasa hingga penuh. Tapi itu belum semuanya, aura yang kuat sangat mendominasi. Dengan cepat membuka dantian dan meridiannya seperti meniup balon. Ketika Charlie merasakan dantian dan meridian hampir mencapai batasnya, aura yang kuat ini mulai menyusup ke dantian dan meridian. Dengan cepat meningkatkan kekuatan dantian dan meridian lebih dari 1 tingkat. Dan kemudian, lebih banyak Reiki mengalir dantian dan meridian. Dantian menuju perpaduan yang ditingkatkan. Charlie merasa dantiannya telah diubah menjadi tangki bensin oleh aura. Setelah sejumlah besar gas terisi, gas menjadi cair karena tekanan yang kuat. Kapasitasnya meningkat dan tekanan internalnya meningkat. Namun, meski begitu, efek obat dari pil penguat hanya diberikan setengahnya. Aura yang tersisa benar-benar tidak bisa kemana-mana, dan segera mulai berubah arah. Dari dalam dantian, mulai menyusup ke organ dalam, tulang, kulit dan dagingnya. Bab 3257. Reiki yang begitu banyak benar-benar mengubah setiap tulang, setiap inci kulit, dan bahkan setiap sel Charlie. Memberikan Charlie perasaan terlahir kembali. Di masa lalu, energi spiritual dalam tubuh Charlie semakin sedikit dikonsumsi, dan hampir tidak ada energi spiritual di lingkungan sekitarnya. Sehingga Reiki hanya dapat dikonsumsi dan tidak bisa diisi ulang. Tapi kali ini, itu setara dengan melemparkan seseorang yang kekurangan udara sepanjang tahun ke Danau Baikal. Perasaan itu sungguh luar biasa. Charlie dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sebelum ini, dia tidak menyangka pil penguat akan memiliki efek yang begitu kuat. Awalnya dia mengira efek pil peremajaan sudah sangat kuat, namun sekarang dirinya menyadari bahwa pil peremajaan seperti obat anak-anak di depan pil penguat. Meskipun pil penguat hanyalah obat mujarab tingkat pemula, tetapi karena mengandung Reiki, itu setara dengan peningkatan total satu dimensi yang berbeda. Gambarannya seperti gorila dan manusia. Meskipun sebagian besar gennya sama, namun celahnya di berbagai parit yang tidak dapat dilompati. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk kelebihan kekuatan obat pil penguat diserap sepenuhnya oleh tubuh Charlie. Charlie tampaknya dilahirkan kembali. Melihat 24 pil penguat yang tersisa, dia berpikir dalam hati, pil penguat ini memiliki efek yang luar biasa. Jika meminum 24 pil yang tersisa semuanya sekaligus, bagaimana rasanya? Charlie memikirkan hal ini, dan segera membuang pikiran berbahaya ini. Kebenaran ekstrim harus dibalik masih sangat jelas. Pil penguat yang satu demi satu telah membuat tubuhnya mencapai batasnya, bahkan melampaui batas. Jika ada yang lain, tubuh mungkin tidak dapat menahannya sama sekali. Jadi, dia dengan hati-hati menyimpan semua pil penguat yang tersisa. Kemudian, dia berdiri dan melihat waktu. Sudah lewat pukul 9 malam. Berpikir untuk pergi ke East Cliff besok, Charlie dengan cepat merapikan tempat kejadian dan keluar dari villa. Begitu dia meninggalkan gerbang villa, Charlie menemukan bahwa pemandangan di halaman di bawah lampu tampak sangat berbeda dari saat dia masuk.
Saat masuk, rumputan hijau di halaman baru saja tumbuh tunas hijau kurang dari 10 cm. Kerapatan rerumputan tidak terlalu tinggi, jarang, dan beberapa pohon hias ditutupi di halaman baru saja tumbuh cabang dan daun. Namun, hanya dalam beberapa jam, rumput di halaman telah tumbuh beberapa kali lipat. Tingginya bahkan mencapai pertengahan betis Charlie, yang diperkirakan setidaknya 30 cm. Dan beberapa pohon berdaun hijau di halaman telah berubah dari tunas baru tadi, menjadi cabang dan daun yang rimbun. Hanya dalam beberapa jam, pemandangan di halaman melompat langsung dari awal musim semi hingga pertengahan musim panas. Ini membuat Charlie merasa seolah-olah berada di dunia lain. Tampaknya olah dia tidak berada di sini selama beberapa jam, tetapi selama beberapa bulan. Terkejut, Charlie tidak bisa menahan diri untuk keluar dari villa dan melihat ke kedua sisi jalan gunung sampai ke atas gunung. Pada saat ini, halaman rumput dan pepohonan di bawah lampu masih sama seperti di awal musim semi. Sama sekali berbeda dari pemandangan di halaman. Charlie tidak bisa menahan diri untuk berpikir, sambil berpikir pada dirinya sendiri, mengapa tanaman di halaman tadi tumbuh lebih subur. Dalam keraguan, dia teringat ketika dia sedang mengirimkan pil penguat Reiki dalam jumlah besar pertama membanjiri seluruh villa. Lalu tersedot kembali oleh pusaran, bocor ke halaman, sehingga tanaman di halaman tiba-tiba menjadi lebih subur. Kalau dipikir-pikir, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Bab 3258. Lagi pula, Reiki adalah energi terbaik untuk semua hal di dunia. Reiki memiliki efek pertumbuhan yang kuat pada tanaman. Saja baru, Reiki memenuhi seluruh villa. Saja normal ada beberapa luapan. Awalnya, Charlie masih mempertimbangkan apakah akan membuang tanaman hijau yang terlalu lebat di halaman. Ini sangat berbeda dari lingkungan luar, tetapi tidak masalah karena tidak ada orang di sini. Suhu di pegunungan relatif rendah, sehingga tanaman hijau tumbuh sedikit lebih lambat. Setelah festival Qingming, ketika suhu naik, tanaman akan memasuki tahap pertumbuhan yang cepat. Pada saat itu akan ada celah yang begitu jelas. Dalam perjalanan kembali ke kota, Charlie menelepon Ishak. Segera setelah panggilan telepon tersambung, Ishak bertanya dengan hormat, "Tuan, Anda menelepon saya sangat malam. Apa yang Anda inginkan?" Charlie berkata, "Ishak, bantu aku mengatur pesawat. Aku akan berangkat ke East Cliff besok pagi." "Oke," Ishak buru-buru berkata, "Tuan muda, kalau begitu aku akan pergi bersamamu besok. Untuk acara penting seperti upacara pemujaan leluhur, kami para pembantu rumah tangga juga akan hadir." Charlie berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu bisa mengatur semuanya malam ini. Kita akan pergi bersama besok." "Baiklah," Ishak setuju. Dan bertanya lagi, "Tuan, apakah Anda memiliki masalah lain yang perlu saya bantu atur?" "Ya," Charlie berkata, "kamu atur pesawat lain lepas landas dari Aurus Hill besok malam. Minta Albert membawa 2 orang yang saya tinggalkan di peternakan anjing bersamamu. Ingat, tutupi wajah mereka. Jangan sampai ada orang lain tahu kedua orang ini ada di East Cliff." Sheldon dan Zain harus dibawa ke East Cliff. Karena pada hari Qingming, dia ingin Sheldon berlutut di depan makam orang tuanya untuk bernegosiasi. Sedangkan Zain dari Istana Wanlong, Charlie juga harus membawanya. Karena dia sudah menebak rencana Porter. Dia pergi ke East Cliff. Benar-benar tak terhindarkan akan bertemu Porter, atau bahkan bertemu dengannya dalam pertempuran. Membawa Zain bersamanya pasti akan berguna di saat-saat kritis. Ishak tahu siapa kedua orang yang Charlie bicarakan. Dia bertanya dengan gugup, "Tuan, identitas kedua orang ini sangat sensitif. Akan baik-baik saja di Aurus Hill. Setelah mereka tiba di East Cliff, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengaturnya?" Charlie berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Aku akan meminta keluarga Harker pergi bersama mereka besok. Setelah tiba di East Cliff pada malam hari, mintalah keluarga Harker mencari tempat yang aman untuk menetap diam-diam." Ishak berkata, "Tuan muda, saya khawatir ada banyak master Istana Wanlong di East Cliff. Apa keluarga Harker bisa melakukannya?" Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir.
Sekarang musuh berada dalam kegelapan. Mereka akan pergi ke East Cliff dengan tenang. Orang-orang Istana Wanlong pasti tidak akan mengetahuinya. Saya yakin keluarga Harker masih memiliki kemampuan ini. Baiklah, Ishak segera berkata. Kalau begitu saya akan mengatur penerbangan sekarang. Dan kemudian mengatur waktu dengan Albert. Untuk keluarga Harker, menurut Anda apakah saya harus memberitahu mereka? Charlie berkata, kamu dapat menghubungi Albert. Saya akan memberitahu keluarga Harker. Baik. Charlie menutup telepon, mengangkat telepon dan menghubungi Holden, lelaki tua dari keluarga Harker. Sejak Holden datang ke Aurus Hill, dia berpikir bahwa dia akan setia kepada Charlie setiap hari untuk membalas banyak kebaikannya. Namun semenjak datang, dia tidak melakukan apapun selain membantu bawahan Albert dan Ishak berlatih setiap hari. Dan Charlie pada dasarnya tidak pernah menghubunginya. Setelah sekian lama, dia bahkan merasa sedikit malu pada Charlie. Oleh karena itu, dia sangat bersemangat saat menerima telepon dari Charlie. Begitu menerima panggilan, dia langsung berkata dengan semangat dan hormat, Tuan Wade, akhirnya Anda ingat saya. Bab 3259. Mendengar suara Holden, Charlie tersenyum kecil dan berkata, Tuan Harker, ada sesuatu yang saya perlu Anda dan anggota keluarga Harker lakukan lainnya. Holden berkata dengan tegas, Tuan Wade, kami telah menunggu untuk menyampaikan kekhawatiran kepada Anda. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja. Charlie berkata, saya akan mengirim 2 orang ke East Cliff besok malam. Kedua orang ini sangat penting bagi saya, dan identitas mereka sangat sensitif. Setelah tiba di East Cliff, orang kedua ini harus dikontrol dengan ketat. Jangan ungkapkan rumor sedikit pun. Saya mengusulkan, Anda yang paling cocok untuk masalah ini. Saya menelepon untuk menanyakan apakah itu nyaman. Nyaman. Tentu saja nyaman. Holden berkata tanpa ragu. Kami datang jauh-jauh dari Moncholne ke Aurus Hill untuk menghilangkan kekhawatiran Anda dan melayani Anda, Tuan Wade. Kami telah menerima begitu banyak bantuan dari Anda. Saya benar-benar merasa sedikit menyesal atas kesempatan untuk membalas Anda, sehingga Anda dapat menyerahkan masalah ini kepada kami. Saya, Holden, menjamin dengan kepribadian saya bahwa tidak akan pernah ada kesalahan. Charlie berkata dengan lugas, Oke, saya tidak akan berbicara omong kosong. Aku akan menyusahkanmu dan anggota keluarga Harker lainnya untuk bersiap-siap. Seseorang akan menjemput kalian ke bandara besok malam. Setelah tiba di East Cliff, hubungi saya tepat waktu. Holden berkata, tidak masalah, Tuan Wade. Saya akan segera menelepon Yasita dan meminta untuk bersiap. Charlie berpikir dan berkata, Tuan Harker, Nona Harker tidak perlu ikut. Aurus Hill selalu membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Lebih baik meminta untuk membantu melihat pelatihan harian bawahan Albert dan Ishak. Charlie tidak ingin Yasita pergi. Terutama karena dia takut setelah melihat Sheldon, suasana hatinya akan berfluktuasi sampai batas tertentu. Bagaimanapun, Holden tidak tahu bahwa Sheldon adalah salah satu dari 2 orang itu. Dia meminta untuk membantu mengawal para penjaga. Ketika Holden mendengar ini, dia tidak terlalu banyak berpikir, dan segera berkata, Oke, Tuan Wade, izinkan saya menjelaskan kepada Yasita. Setelah Holden menyelesaikan panggilan dengan Charlie, dia langsung menelepon putrinya Yasita. Yasita menghabiskan sebagian besar waktunya di Shangri-La baru-baru ini dengan putrinya Rosalie. Ibu dan putrinya sudah lama tidak bertemu sejak Rosalie dikirim ke keluarga Schultz pada usia 18 tahun. Itu bisa dianggap sebagai perjanjian perdamaian antara kedua wanita itu. Ketika dia menerima telepon dari Holden dan mendengar bahwa Charlie membutuhkan bantuan dari keluarga Harker di East Cliff, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Ayah, apakah Tuan Wade tidak membutuhkan saya? Holden berkata, saya menelepon kamu untuk membicarakan masalah ini. Tuan Wade ingin kamu tinggal di Aurus Hill dan untuk sementara mengambil alih pekerjaan pelatihan bawahan Albert dan Ishak. Kamu tidak perlu pergi ke East Cliff bersama kami. Melihat Charlie telah membuat pengaturan, Yasita berkata, Oke, kalau begitu kamu bisa pergi ke East Cliff besok tanpa khawatir. Serahkan semuanya di sini aku. Baiklah, Holden Textile.
besok kamu datang ke villa lebih awal dan berbicara dengan adik laki-lakimu Yuroi tentang situasi khusus pelatihan. Kami akan berangkat malam hari. Oke, Yashita setuju. Setelah menutup telepon, Rosalie di samping menggerakkannya ke depan dan bertanya, Bu, apa yang kakek katakan di telepon? Mengapa saya mendengar kamu mengatakan Tuan Wade butuh bantuan? Ya, Yashita berkata. Tuan Wade meminta kakek dan pamanmu membawa tim ke Eastcliff besok. Tampaknya ada 2 orang penting yang membutuhkan pengawalan mereka. Rosalie mengangguk ringan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tapi, apakah perintah Tuan Wade tidak akan membahas masalah? Dia sudah lama tidak berbisnis dengan kakek dan yang lainnya. Dan sekarang dia pergi ke Eastcliff. Aku selalu merasa sangat sensitif. Yashita berjanji dan berkata, aku tidak bisa mengutarakan dengan baik. Tuan Wade juga tidak mengizinkanku pergi. Rosalie berkata, Bu, saya akan menelepon Tuan Wade. Jika dia membutuhkan aku ingin pergi bersamanya. Yashita berkata dengan agak malu. Rosalie, kamu lupa instruksi Tuan Wade. Dia tidak ingin kamu muncul di depan umum. Identitasmu sangat sensitif. Dia bahkan tidak ingin kakek dan pamanmu tahu bahwa kamu masih hidup. Rosalie berkata dengan tegas, kalau begitu aku akan bertanya padanya. Jika itu benar-benar tidak memungkinkan, aku bisa berdandan dan menjadi pelayan di sisinya. Atau aku bisa menyamar sebagai asisten. Bab 3260. Yashita berkata tanpa daya, kalau begitu kamu harus bertanya pada Tuan Wade sendiri. Tapi kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak diizinkan pergi, jangan terlalu memaksa. Jangan sampai dia mengira kamu bodoh. Baiklah ibu, Rosalie menjawab. Dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Pergi ke kamar tidur di dalam. Dan menelepon Charlie. Charlie sedang dalam perjalanan kembali ke kota dengan mobil. Ketika dia menerima telepon Rosalie, dia terkejut. Segera, dia menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum. Rosalie, kenapa kamu meneleponku? Rosalie berkata, Tuan Wade, saya dengar Anda akan pergi ke Eastcliff dan meminta bantuan kakek saya. Saya ingin bertanya, apakah saya perlu pergi bersamamu? Charlie berpikir sejenak, dan berkata, Rosalie, identitasmu masih sangat sensitif. Orang Jepang masih mencarimu kemana-mana. Aku percaya mereka pasti memiliki banyak mata dan telinga di Eastcliff. Kamu tidak perlu pergi dan menunjukkan wajahmu. Rosalie berkata dengan cemas, Tuan Wade, meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa kekuatan saya luar biasa, itu pasti tidak akan menahan Anda. Saya bisa menghilangkan kekhawatiran Anda dalam derajat yang berbeda. Tolong bawa saya bersamamu. Aku bisa berdandan menyamar sehingga tidak ada yang melihatku. Tolong bawa aku bersamamu. Charlie berkata sambil tersenyum. Tidak ada hal besar yang bisa dilakukan di Eastcliff. Tidak lebih dari 2 atau 3 hari saya akan kembali. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Setelah berbicara, Charlie menambahkan, saya berjanji kepada Anda, setelah beberapa waktu, setelah pusat perhatian berlalu, saya pasti akan membawa kamu bersama saya jika hal seperti ini terjadi lagi. Ketika Rosalie mendengar ini, dia tahu bahwa Charlie tidak akan berubah pikiran. Tetapi akhirnya, kata-kata terakhir Charlie memberinya sedikit harapan. Jadi dia buru-buru berkata, kalau begitu jangan lupa, saya tinggal bosan di hotel. Saya tidak bisa melakukan apapun untuk Anda. Aku benar-benar merasa sia-sia. Jangan khawatir. Charlie sedikit tersenyum. Pasti akan ada tempatmu di masa depan. Saat Charlie menghibur Rosalie, Cat Van yang berada di Sudbury tiba-tiba menerima telepon dari Porter. Dalam beberapa hari terakhir, Arrington hidup seperti setahun setiap hari. Bukan karena dia sedang dalam suasana hati yang buruk atau dalam situasi yang menyedihkan sehingga dia merasa seperti ini. Tetapi karena dia telah menantikan kedatangan Festival Qingming. Karena, pada Festival Qingming, keluarga Wade akan benar-benar mundur dari panggung. Begitu keluarga Wade jatuh, keluarga Schultz dapat terus duduk kokoh sebagai keluarga nomor 1 di negara tersebut. Selain itu, dengan sekutu yang kuat seperti Porter Waldron, dia dapat menghilangkan ancaman di masa depan. Dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk meningkat ke level yang lebih tinggi.
Melihat Porter menelepon, Cat Van menjawab telepon dengan sedikit bersemangat, dan berkata, "Porter, kamu menelepon sangat larut. Apakah kamu punya pesanan?" Porter berkata dengan suara dingin, "Saya menelepon untuk memberi tahu kamu. Pagi tanggal 5 April saya akan memindahkan peti mati orang tua saya ke Gunung Wanling. Saya akan menguburkan orang tua saya di depan keluarga Wade di Gunung Winteri. Ayah saya selalu menghormati Paman Schultz, dan kamu adalah ayah Paman Schultz. Saya berharap kamu akan memimpin upacara penguburan orang tua saya." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.